Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan membahas, benarkah mobil Matic tidak boleh ditowing ataupun diderek? Kalau benar tidak boleh, alasannya apa? Dan kalau benar, prosedurnya seperti apa? Baik, langsung saja kita bahas. Jadi dari beberapa referensi yang saya kumpulkan ya, termasuk salah satunya adalah buku user manual pemilik kendaraan. Ternyata mobil Matic itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja untuk diderek ataupun ditowing. Tetapi tidak sembarang towing, jadi ada prosedur yang sedikit berbeda dengan mobil manual. Apa saja? Baik, kita bahas. Yang pertama, ketika kita menowing atau menderek mobil Matic ya, yang diperbolehkan adalah dengan cara digendong. Nah, ini digendong ini sebenarnya adalah cara yang paling aman ya. Baik itu untuk mobil Matic ataupun untuk mobil manual, baik itu secara keamanan komponen ataupun secara safety, digendong adalah cara paling aman dan cara terbaik untuk melakukan towing. Terus cara yang kedua yang diperbolehkan untuk menderek atau menowing mobil Matic yaitu dengan cara mengangkat bagian roda penggerak. Maksudnya apabila mobil Matic kawan-kawan itu penggerak roda depan atau FWD, berarti cara knowingnya adalah dengan cara diangkat roda depannya. Kalau mobil Matic kawan-kawan penggerak belakang atau RWD, ya cara knowingnya diangkat roda belakangnya. Jadi jangan sampai roda penggerak itu bergesekan ataupun berputar ketika dilakukan towing. Nanti alasannya apa akan saya jelaskan di belakang. Nah, kalau di buku user manual yang saya temukan, apabila terpaksanya harus diangkat roda yang bukan penggerak, itu harus dikasih sepatu ya. Jadi roda penggeraknya itu tetap saja tidak boleh berputar di atas aspal. Seperti itu Mas Bro, seperti gambar ini. Nah, jadi dua prosedur tersebut yang memang disarankan atau diperbolehkan untuk menowing atau menderek mobil Matic. Lalu yang tidak diperbolehkan seperti apa? Yang tidak diperbolehkan tentu saja yaitu dengan menderek tanpa mengangkat roda penggeraknya. Baik itu secara empat-empatnya ini masih kontak dengan aspal lalu diderek ataupun ditarik, itu tidak boleh. Ataupun menarik di bagian yang merupakan bukan roda penggerak. Jadi maksud saya ketika FWD tapi yang diangkat belakang atau RWD tapi yang diangkat depan, itu tidak boleh untuk mobil Matic. Kalau untuk mobil manual boleh. Jadi misalnya roda penggerak belakang yang diangkat depan itu tidak masalah mobil manual. Nah, alasannya apa akan saya jelaskan. Jadi Mas Bro, mobil Matic itu dia memiliki pompa oli ya, dan pompa olinya itu di bagian input shaft atau di poros masuknya transmisi. Jadi ketika posisi mobil itu netral atau posisi transmisi Matic itu netral, artinya di bagian input shaft tidak akan berputar ketika diderek. Jadi yang berputar itu adalah roda sampai dengan transmisi saja, tetapi pompanya tidak berputar. Artinya ketika kawan-kawan melakukan derek dan roda penggeraknya itu berputar tanpa mesin berputar, ini akan menyebabkan pelumasan tidak sempurna. Jadi itu ya alasan utamanya adalah pelumasan area gear Matic-nya yang menjadi kurang ketika diderek tetapi roda penggeraknya tidak diangkat. Alasan utamanya di situ. Terus yang kedua berkaitan dengan jenis oli. Jadi kalau oli manual itu kan dia kental ya, oli transmisi manual itu kental. Dia memang dirancang untuk pelumasan percik. Ya ada sih yang menggunakan pompa atau alat percik bantuan, tapi tidak seperti transmisi Matic yang memang dia diedarkan di seluruh bagian gear ya, di seluruh bagian gear Matic ataupun clutch Matic. Tetapi kalau untuk transmisi manual karena dirancang pelumasannya pelumasan percik, jadi menggunakan oli yang kental. Lain halnya dengan oli yang digunakan pada transmisi Matic. Transmisi Matic menggunakan oli yang lebih encer, baik itu yang CVT ataupun AT, Automatic Transmission, dia menggunakan oli yang encer, ATF. Ingat, ATF itu sejenis atau serupa dan bisa digunakan untuk oli steering. Jadi memang encer banget Mas Bro. Ya kalau untuk gambaran seperti minyak goreng encernya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang dari jenis olinya sendiri tidak dirancang untuk pelumasan percik. Pelumasannya memang harus diedarkan menggunakan oli Mas Bro. Jadi alasan utamanya itu ya, baik dari jenis pelumasan ataupun dari sistem pelumasannya, memang transmisi Matic dirancang untuk beredar menggunakan oli, dan apabila diderek tapi roda penggeraknya itu tetap berputar kontak dengan aspal, maka akan terjadi kekurangan pelumasan
dan menyebabkan kerusakan. Seperti itu Mas Bro. Jadi ingat, kalau kawan-kawan mau menderek ataupun towing mobil matic, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Boleh, tetapi caranya dan prosedurnya yang harus benar-benar kawan-kawan perhatikan. Nah, dari beberapa opini dan beberapa pengalaman teman-teman yang sudah pernah melakukan derek ataupun towing mobil matic, ada juga yang bilang kalau sebenarnya tidak masalah. Roda penggerak itu berputar tidak masalah, asalkan kecepatannya itu dijaga di bawah 20 km per jam. Ada yang bilang di bawah 10 km per jam, ada yang bilang 5 km per jam. Intinya dibuat kecepatan rendah, jadi ketika towing dan harus terpaksa roda penggeraknya itu tetap berputar gitu kan, dibuat kecepatannya itu serendah-rendahnya dan hati-hati. Nah, sebenarnya sih masuk akal ya, karena ketika kita berjalan dengan kecepatan rendah, otomatis gear-gear planetari ataupun bagian lain, kopling matic dan lain-lain itu ketika terjadi gesekan, ketika terjadi kekurangan pelumasan, itu akan menurunkan resiko kerusakan. Dan teman-teman yang sudah punya pengalaman seperti ini katanya tidak apa-apa, sampai hari ini tidak terjadi kerusakan di maticnya. Ya, tetapi kalau saya Mas Bro ya, berdasarkan tadi yang saya sampaikan, berdasarkan analisa dan kondisi dari struktur ataupun jenis pelumas yang digunakan, kalau menurut saya tetap memiliki resiko kerusakan apabila ditowing dan roda penggeraknya tetap berputar. Jadi cara terbaik yaitu dengan cara diangkat roda penggeraknya Mas Bro. Oke, itu saja penjelasan saya di kesempatan kali ini. Buat kawan-kawan yang mau diskusi ataupun mengkoreksi, silahkan dituliskan di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan baru buat kalian semua, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.